Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Podsolik, Podcast of Soil Knowledge and Science, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB University, yang akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya tanah dalam konfigurasi lanskap bagi kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, senang sekali rasanya saya Otari Gusman, MSL 55 yang akan memandu jalannya diskusi bersama narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah Soiler, pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik tentang pengomposan, di mana topik ini masih merupakan bagian introduction dari mata kuliah pembekalan KKNT Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian. Nah, selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang pengomposan, tapi jangan lupa bagi teman-teman semua untuk like dan juga subscribe channel YouTube-nya HMIT IPB. Oke, ditunggu ya sekarang juga. 1, 2, 3, cakep. Sudah hadir kembali di tengah-tengah kita narasumber yang sangat cantik, kece, dan sangat milenial sekali teman-teman semua. Dan mahasiswa tidak mungkin nih tidak tahu siapa narasumber kita karena beliau sangat dekat sekali dengan para mahasiswa. Dan clue-nya beliau merupakan dosen pengajar di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian. Untuk itu mari kita sambut dan juga sapa beliau. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang, Otari. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Otari gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dilihat-lihat kita ada keserasian ya Bu. Waduh, dari apa kostumnya ya. Apa? Karena memang udah ada callingan dari kemarin harus pakai baju yang sama enggak ya? Sama tidak Bu. Ya Bu Indri sebenarnya sudah lama tidak bertemu. Ada banyak perubahan atau ada hal-hal yang saat ini bisa diceritakan mungkin sama kami Bu? Apa ya? Kesibukannya mungkin Bu. Boleh. Kesibukannya gini Ya. aja. Tapi hari ini saya senang sekali nih diundang oleh teman-teman dari Podsolik untuk sedikit berbagi ya terkait materi pembekalan KKNT. Mudah-mudahan yang menonton ini di rumah yang mempersiapkan KKNT bisa mendengarkan lah ya. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Mungkin kita saling sharing aja. Benar sekali Bu Indri, dan pastinya kita juga udah gak sabar nih mengkulik ataupun mengulik apa yang akan disampaikan oleh Bu Indri pada tema kita tentang pengomposan. Penasaran teman-teman semua? Dan langsung saja kita ajak Bu Indri untuk berdiskusi. Boleh. Oke, boleh Bu ya. Nah Bu, terkait yang pertama nih Bu, dari tema kita terkait tentang pengomposan yang masih berkaitan juga dengan KKNT kita nih Bu. Karena sebentar lagi mahasiswa semester 6 yang masuk semester 7 akan melaksanakan KKNT Bu. Nah, bagaimana keterkaitan pengolahan sampah organik dengan pengomposan? Mungkin boleh dijelaskan Bu Indri. Oke, terima kasih Otari. Jadi sebenarnya gini, kenapa sih materi pengomposan ini sering sekali ya setiap tahun mahasiswa KKNT tuh melakukan kegiatan pengomposan. Nah, sebetulnya kenapa sih wajib dilakukan atau kenapa orang-orang mahasiswa tuh gemar sekali gitu melakukan pengomposan. Jadi sebenarnya karena KKNT ini kan salah satunya kita harus membidik SDGs ya. Benar. Nah, salah satu SDGs yang mau kita bidik itu kan tentang lingkungan. Nah, kenapa pengomposan ini bisa jadi sesuatu yang oke gitu ya dilaksanakan karena memang paling penting utamanya karena pengelolaan sampah tadi. Jadi kalau misalnya pengomposan tuh erat sekali dengan pengelolaan sampah. Jadi kita tahu sekarang sampah di dunia bahkan di Indonesia tuh luar biasa banyak dan masih bingung juga bagaimana mengelolanya walaupun sekarang banyak ya pemilahan, recycle apa misalnya segala macam. Nah, erat kaitannya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin sampah pasti ada sampah yang organik, ada sampah yang non organik. Nah, yang biasanya kita mau kelola jadi pengomposan itu adalah sampah-sampah organik gitu ya. Jadi kalau non organik itu biasanya di recycle bisa jadi keset kah kalau yang plastik atau apa segala macam. Nah, yang organik ini sayang banget kalau misalnya langsung dibuang gitu aja. Benar. Jadi nanti juga erat kaitannya pengomposan ini bisa dilakukan dengan pembuatan lubang biopori misalnya. Nanti ada satu materi lagi tentang lubang biopori. Tapi pengomposan ini intinya adalah bagaimana memanfaatkan sampah-sampah organik ini untuk jadi hal yang bisa digunakan gitu. Artinya bisa jadi bisa untuk pupuk tanaman, juga bisa untuk intinya kan daripada orang berpikirnya kalau pengomposan tuh kayaknya harus dibuat
dengan bahan-bahan yang sulit, misalnya dari kayu-kayu, ada yang misalnya tapi sebenarnya pengomposan sendiri bisa dilakukan dengan sampah-sampah organik dari sampah rumah tangga gitu. Pas banget dengan tema kali ini kan kita ingin mengoptimalisasi lahan pekarangan. Betul. Jadi dari lahan-lahan pekarangan, rumah tangga itu bisa digunakan untuk pengomposan gitu. Cuman yang penting kita tahu prinsip-prinsip utamanya gitu, Otari. Jadi kekaitannya erat sekali. Erat Bu ya. Jadi Betul. terkaitan dengan daripada nih sampah organik ataupun sampah rumah tangga ini kebuang sia-sia, Betul. lebih baik dijadikan kompos untuk pupuk juga bagi tanaman Bu ya. Betul. Kalau misalnya ngomongin by definition, Iya. Artinya pengomposan itu kan adalah dekomposisi limbah organik secara termofilik dalam kondisi anaerobik yang dilakukan oleh organisme. Iya. Nah, kalau kita ngomongin organisme, ada mikroorganisme, meso, fauna, ada macam-macam di sana, ada bakteri, jamur, cacing, rayap, semut, semua teman-temannya dalam keadaan yang terkontrol dan menghasilkan bahan-bahan organik tersisa. Sangat penting sekali berarti Bu ya, Betul, ternyata pengomposan ini bagi tanaman, termasuk membantu memperbaiki struktur tanah. Iya, jadi kalau misalnya keuntungannya sendiri Ya. kalau misalnya tadi kamu ngomongnya keuntungannya sendiri ya, pertama ya pasti mengurangi sampah. Iya, benar. Sampah limbah rumah tangga, kalau kita ngomonginnya tentang limbah rumah Sampah, tangga gitu limbah ya, sampah. jadi ada sekitar 75%. Wow. Dan kegunaan komposnya ini juga pastinya memperbaiki kualitas fisik tanah, kimia tanah, biologi tanah, dan yang ujungnya akan menambah kesuburan tanah. Kemudian yang pasti daripada beli uang jajannya daripada uang jajannya atau misalnya beli pupuk gitu ya, NPK, pupuk atau pupuk yang lain ya, bisa dengan tanpa membeli pupuk kita pakai pupuk yang kita buat sendiri saja gitu, karena kan prosesnya juga sebulan 2 bulan gitu. Terlalu lama ya Bu. Betul. Kemudian ya lingkungan yang pasti jadi bersih. Memang agak PR-nya adalah nanti kalau Anda nih di KKNT mau buat pengomposan, itu memang harus dipisah dulu, dipilah. Jadi jangan misalnya dari tempat sampah kamu udah ngambil gitu. Jadi memang yang paling penting tuh menggerakkan kesadaran masyarakat untuk memilah. Jadi misalnya sampah-sampah organiknya dipisah, karena kalau udah nyampur dengan yang lain-lain, orang juga agak ngelihatnya gitu. Jadi paling penting nanti kalau kalian mau melakukan di KKNT di daerah desa, Anda, di desa, di kecamatan, di kota, paling penting tuh kegiatan pemilahan sampah. Jadi sampahnya dipilah dulu, mau jadi 3, mau jadi 5. Kalau di luar negeri kan udah 5 ya, kalau di kita kan masih 3. It's okay, nggak masalah, tapi yang penting dipisah. Dan itu memang itu salah satu kesadaran kita juga sebenarnya. Kadang-kadang saya juga kalau di rumah kadang-kadang agak sebelnya gini, misalnya kalau di rumah udah kita pilah, terus tukang sampahnya datangnya cuma 1 gitu kan, jadi ditumpuk kembali gitu, jadi kayak rasanya percuma gitu. Makanya kenapa daripada sebelum diambil sama si bak sampah itu, kita mengelola dulu di rumah dengan gitu. pengomposan itu tadi. Sekali. Wah, luar biasa sekali. Jadi bisa dimanfaatkan. Di rumah saya juga punya lahan kecil gitu ya, buat nanam cabai, pekarangan gitu. Ya itu dengan pupuk pengomposan sendiri itu tadi. Biasanya sampah-sampah nasi bekas gitu kan, sayur ya kayak gitu-gitu, jadi bisa digunakan. Itu pengomposan sendiri yang Ibu buat ya? Ya, kalau saya sih biasanya nanti mungkin cerita juga sedikit tentang ekoenzim, tapi nanti boleh. Mungkin itu sih. Kalau ini Bu, kalau faktor nih Bu yang mempengaruhi tentang pengomposan ini apa aja Bu? Kalau faktornya sebenarnya ada 6. Kalau misalnya saya bilangnya faktor-faktor mempengaruhi biasanya ada 6. Yang pertama mikrobanya. Jadi kalau misalnya di dalam karena isinya kan kita minta si mikroba di dalam tanah itu bekerja ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita menyuruh orang bekerja atau bakteri bekerja, berarti kan harus ada makanannya, harus ada oksigennya, bernafasnya kalau misalnya dalam kondisi aerobik gitu kan. Kemudian yang kedua, tadi karena berhubungan dengan aerobik, yang kedua udaranya. Jadi pertama mikrobanya harus ada dulu, yang kedua udaranya tersedia, yang ketiga kelembabannya. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu lembab, tidak boleh juga terlalu kering. Kalau misalnya lembab terlalu kering nggak jadi, kalau lembab kalau terlalu basah juga nanti nggak jadi juga. Jadi memang kondisinya harus normal favorable lah ya. Jadi jangan terlalu basah juga, jangan terlalu kering gitu.
Kemudian suhu juga harus dijaga. Jadi kalau misalnya pada saat Anda pengomposan menumpuk menumpuk timbunan gitu, membuat timbunan kompos, suhu yang harus dijaga. Suhunya nggak boleh terlalu panas. Jadi range-nya kalau di atas 50 70, di atas 50 sampai 70 udah pasti mikroba mati. Iya. Mikroba pasti mati. Walaupun mungkin masih ada yang bisa hidup, tapi lama-lama kalau berhari-hari, kalau misalnya mungkin dia sehari, mungkin sejam 2 jam mungkin dia masih bisa hidup ya. Tapi kalau berhari-hari ya lama-lama mati juga. Akhirnya nggak ada mikroba yang bekerja, ya udah nggak jadi, nggak jalan juga. Akhirnya jadi komposnya nggak jadi juga, mentah juga tetap akhirnya. Makanya suhu harus dijaga. Makanya yang sedang-sedang dan yang pas-pas. Iya betul, karena memang ini range mikroba itu, bakteri itu hidup tuh di range yang seperti manusia gitu, range 20 mungkin 18-20 ya, 20-25 sampai 35 di range itu sebetulnya yang paling preferable. Tapi kalau misalnya nanti terlalu dingin juga nggak jadi, terlalu panas juga. Tapi memang kan kalau nanti proses pengomposan kan memang ada nanti suhunya naik ya. Nah itu memang harus dijaga jangan sampai terlalu panas. Kalau misalnya nanti mau coba masukin tanahnya ke kompos tuh panas banget tuh. Betul, bisa sampai 50-70. Nah itu harus dijaga jangan sampai lebih dari itu. Kalau udah lebih dari itu nanti malah nggak jadi dan akhirnya mati mikroba yang kita minta untuk mendekomposisi ya udah selesai di situ. Nah kemudian selanjutnya nutrisi, tadi saya bilang harus siapin makanan, berarti harus dikasih makanan untuk si mikrobanya tumbuh. Ya harus ada bahan nasi itu juga termasuk ya. Betul kan ada selulosanya di sana. Kemudian faktor lain adalah waktu dan pH. Itu sih sebetulnya makanya misalnya di pengomposan tuh ada yang dia naruhin kapur, kapurnya tapi digerus, ada juga yang model begitu, macam-macam sih. Tapi waktu tuh artinya gini, proses. Jadi kan dia ada sekitar minggu pertama misalnya, biasanya kan kalau bikin kompos bisa sampai minggu pertama kita pantau, minggu kedua dipantau, minggu ketiga. Jadi biasanya kalau misalnya minggu ketiga dia belum jadi, itu berarti ada yang salah. Apa nanti di waktu tertentu suhunya terlalu tinggi akhirnya mikrobanya mati gitu. Jadi memang harus dipantau dan dibalik, memang harus dibalik. Bikin komposnya juga harus dibalik gitu. Tapi tergantung volumenya juga ya. Biasanya kan kalian kalau misalnya nanti rame-rame gitu ya, bikinnya kan dalam bentuk kuantitas yang banyak gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan juga, makanannya tercukupi nggak untuk membuat mereka bekerja yang banyak. Betul. Banyak. Itu kalau misalnya semuanya terpenuhi faktor-faktor tadi ya selesai, komposnya jadi gitu. Ibu udah lama Bu menerapkan pengomposan ini? Saya sih ya sebenarnya kalau saya sendiri sih karena sekarang sekarang WFH ya. Jadi lagi suka-sukanya nanam cabe gitu ya, nanam sayur-sayuran gitu. Saya punya lahan sedikit ya, itu nanemin tapi nggak banyak sih. Nah di situ saya biasanya mengelola. Saya biasanya gini, kalau di rumah saya kan punya pohon ya, pohon kecil gitu. Itu biasanya serasa daun yang jatuh itu nggak saya bersihin, jadi saya diamin aja di situ dan jadi dia kan langsung terurai di situ ya, biar aja gitu. Kalau saya malas mupuk ya udah dia kan akan balik lagi terurai sendiri ya. Memang paling penting tuh kalau kita bahas tentang saya sering sekali di kuliah saya jelaskan bahwa bagaimana kita mengembalikan bahan organik ke dalam tanah. Kan udah bahan organik kan sedikit ya, sedangkan kalau misalnya pemberian kompos juga ini ya itu bagaimana mengembalikan gitu. Itu sih paling. Kalau Ibu, prinsip atau metode yang digunakan dalam pengomposan ini apa Bu? Ya metodenya macam-macam ya. Ada yang saya bilang lubang utari, bentuknya lubang biopori kita buat diameter misalnya 10, 20 gitu ya di dalam tanah, itu bisa juga. Ada juga dibentuk tumpukan. Bentuk yang tadi saya bilang di wadah, misalnya kamu ada punya sebidang lahan 1 kali 1 meter, dibikin tumpukan. Jadi misalnya ada yang biasa dikasih jerami atau misalnya pencacahan daun-daun atau serasa, dibikin tumpukan. Ada yang dalam bentuk wadah juga bisa. Jadi nggak usah berpikir kalau bikin kompos tuh harus ada lahan 1 kali 1 meter dibikin tumpukan. Enggak juga, kompos tuh bisa bikin dalam bentuk wadah. Jadi artinya wadah tuh seperti
Tapi apa sekarang tuh yang lagi tren yang saya bilang ekoenzim itu mereka dari daun bukan daun, maksudnya ibu-ibu motong mangga dikupas, terus dimasukin ke dalam botol. Jadi wadah dalam botol juga bisa. Kemudian jadi macam-macam. Jadi jangan terkungkung kalau bikin kompos tuh harus dalam bentuk tumpukan. Jangan menjadikan alasan tempat. Betul. Ya. Dan apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan pekarangan ya, sekarang kita membahasnya tentang pekarangan, ya berarti ya memanfaatkan yang ada di dalam skala rumah tangga itu. Ya ada misalnya botol bekas, misalnya ada jadi nggak perlu harus dalam bentuk tumpukan. Kalau misalnya memang ada lahan, ya mangga boleh lebih baik. Jadi kan nanti volume yang dihasilkan juga lebih banyak. Iya. Gitu. Kayak gitu sih. Ya jadi benar-benar kalau misalkan nggak ada pekarangan ya udah tempat yang lain pun bisa digunakan. Betul. Salah satunya tuh yang ekoenzim tadi juga bisa digunakan. Nanti ya kira-kira nanti kita gitu. bahas lebih lanjut tentang ekoenzim Bu ya. Nah Bu, kalau salah satu juga yang dapat digunakan dalam pengomposan tuh adalah mol Bu ya. Iya betul. Nah ini tadi saya bilang sebetulnya kalau mol kan kita mol itu adalah mikroorganisme lokal ya. Itu definisinya adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber yang tersedia di setempat. Nah ini sebenarnya trennya sekarang kita bilangnya ekoenzim itu. Jadi sebetulnya memanfaatkan memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ngumpas mangga, kemudian nanam sayur masak pokcai, kan ada ujungnya bonggolnya atau apa. Nah itu atau cabai atau apa. Nah itu kan sumber daya lokal itu dicacah aja, dipotong, kemudian difermentasi. Gitu, difermentasi di botol selama sebulan, kemudian nanti bisa digunakan untuk pestisida hayati, bisa juga untuk pupuk, tentu dengan konsentrasinya harus dicairkan ya, nanti harus dihitung juga. Terus kemudian bisa juga jadi larutan pencuci kalau si ekoenzim ini. Jadi si mol itu sebenarnya itu yang sekarang mungkin kalau mol ya trennya namanya ekoenzim, kan namanya bio-eko kan orang Indonesia tuh sekarang sukanya yang begitu, tapi sebenarnya barangnya yang sama. Jadi itu sama, nggak ada perbedaan Bu di kedua ya, itu? Kira-kira mirip-mirip lah prinsip kerjanya gitu. Cuman kan kalau mol kan kesannya mikroorganisme lokal, tapi kan sebetulnya si larutan fermentasinya itu kan si mol itu juga gitu. Kalau tahap pembuatannya agak ini Bu, apakah lebih ribet daripada yang biasa? Tapi yang mau saya jelasin sebelum itu bahan utamanya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau bikin mol tuh apa aja sih yang perlu disiapin gitu ya Otari. Yang pertama yang harus ada itu karbohidrat, glukosa dan sumber bakterinya. Intinya itu. Jadi kalau misalnya karbohidrat itu apa? Yang pertama cucian beras itu bisa. Airnya itu? Air cucian beras. Berasnya sendiri, nasi yang sisa kalau di wastafel rumah kan ada beras di situ bisa. Kemudian singkong, gandum, kentang. Intinya yang mengandung karbohidrat ya, itu bisa. Kemudian sisa-sisanya. Kemudian glukosa kan dibutuhkan gula. Itu ya gula merah, kemudian gula pasir, gula batu, air kelapa, apapun yang berbentuk glukosa bisa. Yang kedua sumber bakterinya apa? Tadi bahan-bahan yang mengandung bakteri, sisa-sisa buah-buahan, tadi mangga yang saya sebutkan, urin hewan juga bisa, kemudian misalnya kotoran kambing, kotoran sapi gitu ya, keong mas bahkan bisa juga. Kalau misalnya di sawah ada hama-hama keong gitu ya, itu diambil juga bisa. Bisa jadi. Iya, jadi artinya juga. Yang penting ada 3 bahan itu akan jadi tuh si mol atau yang sekarang namanya ekoenzim itu. Jadi itu mudah sekali. Yang penting nanti sumber bakterinya tadi dicacah, jangan bentuk bonggol-bonggol terus kamu masukin gitu ya. Nanti bukan sebenarnya jadi juga. Tapi lebih lama gitu. Kalau kalian butuhnya pengennya sebulan jadi gitu kan. Kalau misalnya nggak ada ya susah. Iya benar. Ini kalau ininya Bu, kalau keunggulannya apakah sama aja Bu? Ya kurang lebih sih saya tidak mendalami ekoenzim ini sih ya. Cuman kalau saya baca secara sekilas tuh mirip sama gitu. Tapi intinya prinsip kerjanya sama, tapi ya itu mol-mol juga kalau menurut saya gitu. Wah, berarti luar biasa sekali pokoknya intinya nanti kalau kalian mau melakukan KKNT, pesan saya sih cuma satu, coba cari sumber daya lokal yang ada, bisa dimanfaatkan pengomposan, terus juga mindsetnya dirubah, bikin kompos itu bukan hanya dalam bentuk
kumpukan Kumpukan. aja, tapi bisa dalam bentuk wadah apapun, bisa dalam lubang juga resapan biopori itu bisa ya. juga Iya. macam-macam gitu. Artinya medianya banyak sekali yang bisa digunakan. Jadi jangan terpaku Harus punya lahan, harus pekarangan, betul, terus ditumpuk. betul, betul. Karena yang paling penting Kemauan juga sih. betul. Ya, bagaimana kita kan Anda nih nanti di desa, di kecamatan Anda, di daerah tempat Anda ber-KKNT, bagaimana Anda mengkontribusikan kan, gitu. Dan itu kreasinya. Benar. Gitu, pengomposan itu kreasinya itu. Jadi jangan bikin tumpukan dari tahun dulu ke sekarang, tumpukan apa aja bisa dimanfaatin. Mungkin jangan-jangan dari KKNT ini akan memunculkan kreasi pengomposan yang menarik, bisa digunakan di rumah, kan sekarang bisa nanti jadi usaha dan apa gitu. Mungkin juga barangkali warga juga belum tahu kan Bu, Betul. taunya mungkin yang ditumpuk itu tadi, belum tahu yang betul. lubang resapan biopori, Betul. Pokoknya tempat wadah. betul. Intinya KKNT ini jadi wadah Anda untuk berkreasi, benar dibuka seluas-luasnya. Gitu sih. Ya, pasti berdampak buat masyarakat juga, jadi bukan hanya Betul. tinggal di sana Bu ya. Betul ya. Kalau dapat orang sana ya alhamdulillah, tapi kalau enggak juga ya udah gitu kan. Ya, Gitu sih sekaligus kira-kira. ya. Ya kan sambil menyelam minum air gitu. Bagus Betul, ditutup dengan ini nanti ya. Dengan pantun Dua loh. pulau terlampaui. Sip gitu. Bagaimana Soiler, apakah tertarik dengan pembahasan kita pada hari ini? Wah, pastinya tertarik banget karena mengenai tema yang telah kita sajikan untuk sebagai referensi bagi kita yang mau menjalankan KKNT ini adalah salah satu referensi yang bisa menjadi ide juga nih buat teman-teman semua bawa ke tempat ataupun ke daerah yang akan dituju di KKN nanti. Nah, teman-teman semua, kalau masih penasaran ingin tahu ide-ide apa lagi, jangan lewatkan channel YouTube-nya HMIT IPB karena banyak sekali tema-tema di sana yang akan disajikan sebagai referensi bagi teman-teman yang mau KKN. Dan Bu, mungkin ini udah menjadi akhir untuk kita ketemu di podcast ini, Podsolik ya. Sip. Mungkin nanti barangkali kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Ibu tetap berkenan. Dan intinya kami juga mengucapkan terima kasih bagi Ibu udah membagikan atau men-sharingkan ilmunya kepada kita semua. Tentunya yang menonton juga pasti merasa terbantu dengan adanya podcast ini. Semoga sehat selalu juga buat teman-teman, buat Ibu terutama, keluarganya juga sehat. Sampai jumpa. Pastikan selalu menjaga protokol kesehatan. Karena di ilmu tanah ada ini Bu, tagline-nya nih. Apa tuh? Ilmu tanah kuat, pertanian hebat, lingkungan bersahabat, Indonesia bermartabat. Wah, hebat. Sukses selalu. Kita boleh nggak nih apa namanya berjargon? Oh boleh. Mau jargon apa? Viva Soil? Viva Soil aja, oh boleh. Teman-teman juga boleh ikut ya. Boleh 1, 2, 3. Viva Soil. Viva Soil. Indonesia negeri hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya.